Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita untuk akuntansi biaya. Jadi untuk materi ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Jadi ini untuk bagian pertama dan nanti segera untuk part selanjutnya akan saya kirimkan segera ya, insya Allah dalam minggu ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai analisis biaya produksi. Nah, bagaimana dan mengapa? Nah, nanti kita akan kupas apa yang ada dalam sebuah produksi atau dalam industri manufaktur, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam perhitungan accountingnya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan semoga dapat dimengerti untuk kita semua. Jadi untuk penggolongan biaya dalam industri manufaktur kita bagi menjadi beberapa golongan ya di sini ya. Jadi sebenarnya biaya ini dapat digolongkan menurut pengeluaran, fungsi pokok hingga jangka waktu. Nah, sama halnya ketika saudara sedang mengklasifikasikan pengeluaran berdasarkan uang saku orang tua. Ya, bisa saudara klasifikasikan sebagian untuk membeli transport atau mungkin naik kendaraan online. Sebagian saudara alokasikan untuk membeli pulsa telekomunikasi hingga ke biaya makan. Begitu juga halnya dengan di industri manufaktur. Ya, penggolongan ini juga berdasarkan macam-macamnya. Nah, di sini kita klasifikasikan menjadi dari objek hingga ke jangka waktu. Nah, jangka waktu itu apa yang akan dimaksud? Nah, ibaratnya gini. Apabila kita membeli sebuah mesin, nah mesin itu kan tentunya tidak bisa digunakan seterusnya. Long life itu tidak bisa, karena umur mesin itu pasti akan ada umur ekonomisnya. Seperti saudara memberi sebuah sepeda motor, ya kan? Tahun pertama hingga tahun kelima mungkin mesin motor saudara akan baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi setelah tahun ke-6 dan seterusnya? Pasti performa akan semakin menurun. Nah, inilah yang dinamakan dengan jangka waktu manfaat. Nah, jadi penggolongan biaya berdasarkan manfaat serta jangka waktunya. Nah, untuk klasifikasi biaya ini bisa kita bagi secara dasar berdasarkan produknya, waktu, dan perilakunya. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Nah, jadi, misal nih, apabila kita akan menentukan seseorang ya yang memproduksi suatu barang ya, ada kapasitas seseorang itu bisa memproduksi sekitar per jam itu mungkin kalau di perusahaan rokok ya misalkan ya, bisa menggiling atau melinting rokok itu sejam bisa mungkin 100. Ada juga yang kurang dari itu, ada juga yang lebih. Nah, jadi berdasarkan kondisi lapangan, kita bisa mengklasifikasikan biaya itu berdasarkan perilakunya. Nah, untuk waktu mungkin tadi hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Nah, produk ini ya sama halnya ketika kita berada di sebuah supermarket, antara produk A, B, dan Z itu juga mempunyai jenis produk yang lain-lain, manfaatnya lain ya. Bahkan untuk misalkan satu merek coklat, produk coklat itu mereknya kan ada banyak tuh. Nah, dengan produk yang sejenis saja juga harganya beda-beda ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan klasifikasi biaya berdasarkan produk. Dan pembuatan keputusan ini kebijakan dari manajemen ya. Karakteristik biaya secara ekonomi, oke. Jadi ada beberapa komoditas barang ya, yang memang harganya itu sungguh sangat dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Contoh yang paling gampang saat ini apa? Harga beras, harga kebutuhan pokok. Ya. Untuk kondisi tertentu, keadaan ekonomi tertentu,
Nah, itu ibaratnya ya nggak ada pakemnya juga. Kenapa tiba-tiba naik? Mungkin karena kondisi ekonomi, atau mungkin karena permintaan yang terlampau besar, sehingga karena kondisi barang tidak bisa memenuhi permintaan, sehingga ya otomatis harganya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, di sini kita akan mengklasifikasikan biaya menurut hubungannya dengan produk. Nah, ini ada biaya fabrikasi. Nah, jadi untuk di pabrikasi ya, atau di manufaktur, kita akan lebih banyak mengklasifikasikan biaya itu berdasarkan 3 jenis ini ya. Ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, nanti saudara akan banyak menemui tentang ketika menjurnal yang isinya tentang biaya overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini isinya apa aja, Pak? Nah, jadi segala sesuatunya biaya kecil-kecil yang ada yang menunjang operasional pabrik atau yang menunjang operasional dari suatu produk, ya contohnya yang mungkin biaya listrik, biaya karyawan yang dia yang jaga, atau mungkin biaya lain-lain yang timbul yang menunjang operasional pabrik di situ ya, kita masukkan menjadi satu ke dalam jenis atau item BOP. Ya, bahan dan tenaga kerja clear ya, karena jelas sesuai dengan namanya. Lalu kalau biaya komersial yang timbul yang terjadi di manufaktur, yaitu pemasaran dan admin, nah, ini clear juga. Nah, ini nama-nama biaya ini atau klasifikasi biaya ini yang nantinya akan sering saudara temui ketika melakukan analisis dari transaksi, kemudian akan saudara terjemahkan ke dalam bentuk jurnal. Nah, untuk biaya bahan ya, biaya bahan ini akan dibedakan menjadi beberapa macam. Ada biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, tadi di slide sebelumnya ada biaya bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku yaitu merupakan bahan baku utama dari si produk tersebut. Bahan baku penolong contohnya, misalkan barang itu digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan utama. Contoh, nah, misalkan kan saat ini mendekati bulan Ramadan. Nah, tentunya permintaan terhadap kue kering pasti akan meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Nah, peningkatan tersebut yang mempengaruhi bahan baku tambahan ya, bukan bahan baku yang selalu digunakan. Dia selalu digunakan jumlahnya, tapi ini karena ada penambahan, makanya ada bahan baku penolong. Nah, biaya insidentil lah ini yang sering nantinya akan muncul ketika melakukan transaksi. Jadi biaya ini bukan biaya yang menjadi biaya fix, tapi biaya yang kita kategorikan sebagai biaya variabel. Nah, begitu juga dengan biaya tenaga kerja. Ada yang tenaga kerja langsung dan yang tidak langsung. Nah, tadi masih nyambung dengan produksi tadi ya. Nah, kalau mendekati bulan Ramadan saat ini dan nanti mendekati Idul Fitri ya, nah, pasti kan permintaan terhadap kue kering itu kan akan melonjak drastis. Nah, otomatis pekerja yang hanya bekerja setiap hari dikerjakan mungkin hanya 2-3 orang. Nah, karena ada permintaan yang luar biasa dan sifatnya season ya, apa namanya itu musiman ya, sehingga membutuhkan tenaga kerja tambahan. Nah, tenaga kerja tambahan inilah yang nanti akan kita deskripsikan menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian untuk manufacturing cost. Nah, contoh nih,
Ketika kita akan melihat dari bahan bakunya, contoh misalkan saudara besok sudah masuk ke dalam industri manufaktur atau masuk ke dalam sebuah pabrik. Nah, jadi di sini ketika produk utamanya adalah kayu jati, kita tahu dari mana? Ya karena mejanya terbuat dari jati, maka bahan bakunya langsung bisa kita runut bahwa memang bahan bakunya dari jati. Lalu bagaimana kalau terdapat kursi metal, meja yang menggunakan meja plastik, produk jadinya, maka ya gampang aja kita klasifikasinya. Maka bisa kita klasifikasikan bahwa bahan baku utama dari barang tersebut adalah, ya kita lihat jenis dari produknya itu apa, bisa besi, metal, ataupun plastik. Nah itu cara untuk mengusutnya dan ya memudahkan aja, ini sebenarnya lebih mudah ya kan. Kemudian ketika kita akan melihat biaya manufaktur dari tenaga kerja, ya, kita lihat dari reportnya dan kita lihat dari hasil penilaian secara langsung. Misalkan untuk mengerjakan satu buah kursi, ya, saudara lakukan riset, kira-kira bisa dikerjakan 2 atau 3 orang. Oke jadi, kita kurangi jadi 1 orang. Oke jadi, lalu kita akan lihat berapa kecepatan waktunya antara 1 orang atau 2 orang, dan kita lihat dari perhitungan efisiensinya. Nah nanti kita akan masuk ke perhitungan itu, menghitung tenaga kerja berdasarkan jumlah jam. Nah karena nanti ini akan menentukan berapa upah yang akan kita berikan kepada pekerja tersebut. Nah ini contohnya ya, contohnya untuk mendeskripsikan biaya tenaga kerja itu dari ya depresiasi pabrik ya kan hingga ke gaji mandor. Kemudian untuk non production cost. Nah, jadi ini adalah biaya yang tidak ada kaitannya dengan produksi. Apa itu? Contohnya adalah iklan atau biaya iklan. Nah, kan nggak ada hubungannya. Karena dia bertugas hanya mempromot saja kepada orang lain. Kemudian ada biaya administrasi, tadi sudah terlewat ya. Nah, biaya administrasi ini ya juga sebenarnya sama aja, nggak ada hubungannya karena dia mungkin yang mencatat untuk misalkan untuk pengiriman barang ya administrasinya ya hanya administrasi yang nanti akan dikenakan untuk bayar si sopirnya atau mungkin bayar retribusinya ketika dia jalan atau retribusi tol dan sebagainya. Nah ini masuk ke dalam kategori administrasi cost. Oke kita lanjut. Untuk biaya produksi ya kita lihat di sini biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik ini akan menentukan berapa tingkat BTKL-nya atau tenaga kerja langsungnya. Ya sama halnya ketika akan merakit sebuah kursi, kita itu juga sebenarnya bisa menentukan antara efisiensi, waktu, dan biaya. Itu nanti akan menentukan berapa jumlah tenaga kerjanya. Nah makanya kalau saudara misalkan nih ke depan akan membuka sebuah bisnis, nah untuk menentukan berapa tenaga kerja yang akan saudara hire ke dalam sebuah bisnis, nah saudara kan pasti akan menghitung berapa biaya bahan bakunya hingga ke biaya overheadnya. Bahan baku merupakan biaya utama ya, karena memang produk utamanya membutuhkan bahan baku. Nah, kemudian konversi ini adalah overhead, jadi ini masih bisa dikonversi, masih bisa dihitung ulang, karena sifatnya tidak fixed cost. Nah, kemudian klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan volume produksi. Jadi semakin besar produksi atau semakin kecilnya produksi,
itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap biaya-biaya. Nah, untuk biaya ini nanti akan dipecah ke dalam bentuk variabel dan bentuk tetap. Nah, fixed cost ini adalah biaya yang ya dia akan ada terus ada di situ. Ya, ibarat kita mau pergi ke kampus pasti membutuhkan bensin 1 liter. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dari jarak PP maka itu membutuhkan 1 liter bensin. Nah, makanya kita sebut bahwa kebutuhan pembelian bensin tadi kita namakan sebagai fixed cost. Nah, variable cost itu adalah biaya yang tidak selalu serta-merta ada dalam setiap kegiatan. Nah, contohnya nih, setelah mengikuti perkuliahan maka saudara akan mengikuti pameran kemana, kemudian ada rencana belajar kelompok kemana. Nah, sehingga hal-hal yang bersifat tidak selalu ada maka kita masukkan ke dalam biaya variabel. Kalau untuk biaya semi variabel, ya itu insidental yang tidak bisa di apa ya bahasanya itu, diagendakan setiap saat. Nah, misal untuk pembuatan cookies, ya kebetulan saja ya antara hari Lebaran dan banyaknya hari Thanksgiving misalkan itu berdekatan, ya sehingga ya ketika berlanjut memberikan kue untuk Lebaran maka berlanjut ke acara Thanksgiving atau mungkin berlanjut lagi ke acara wisuda dan sebagainya, ya sehingga apa, sehingga ya menjadi terus menerus seolah-olah ini adalah fixed cost padahal ini sebenarnya variabel, tapi karena kebetulan dan terjadi berurutan maka ya kita namakan semi variabel. Nah, ini pengertian variabel ya. Ya tetap tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian metode pengumpulan biaya produksi. Nah, kita ketika ingin menghitung biaya produksi, ya kita lihat berapa kemampuan perusahaan itu dalam memproduksi pesanan. Kemudian apakah ada produk yang diproduksi secara massal? Ini kurang L ya. Nah, dari situ kita akan bisa menyimpulkan berapa globalnya hitungan biaya produksinya. Jadi tanpa melihat secara runtut berdasarkan volume, tenaga kerja dan sebagainya, tapi secara global berapa yang dikeluarkan perusahaan uangnya untuk membiayai biaya produksi tersebut. Jadi tadi itu hitungan secara global. Nah, untuk menghitung dan menentukan biaya produksi, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan metode full costing dan variable costing. Ya, nanti kita akan masuk ke sesi itu. Kemudian untuk manufacturing physical flow, nah kita lihat ya, dalam pembiayaan manufacturing itu tadi kita sudah klasifikasikan menjadi 3 ya. Bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, antara ketiga bahan atau ketiga biaya tersebut, semuanya itu bertujuan untuk mensukseskan bagaimana proses produksi itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi semuanya berfokus kepada proses produksi. Nah, pada akhirnya ya akan menjadi produk jadi. Nah, jadi komponen untuk mendukung produk jadi itu ya kurang lebih urutannya iya pasti seperti ini. Nah, ini runtutan biaya yang timbul yang terjadi ketika produk jadi itu selesai dibuat. Ya, tentu saja ketika sudah jadi maka dijual. Kita lihat dari arus fisik produk. Nah, contoh nih, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sama-sama mengerjakan di pabrik untuk diproses bahan dalam proses ya, sehingga akan menjadi produk jadi. Ya, ini kurang lebih alur sebuah
kursi ini ya berdasarkan dari runtutan ini ya. Bahan baku, combine tenaga kerja, dan combine overhead, maka akan menghasilkan barang dalam proses yang diproses di pergudangan atau di pabrik tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah produk jadi. Nah, ini alur perjalanan dari sebuah produk. Nah, bagaimana untuk arus biaya di perusahaan manufakturnya? Nah, bahan baku itu masih kita pecah lagi menjadi bahan baku langsung atau tidak langsung. Ya, tadi kita sudah bahas ya, untuk langsung dan tidak langsung. Namun, apabila ya selama menjelaskan ada yang kurang dimengerti, ya silahkan saudara tanyakan ke grup WhatsApp, sertakan nomor NIM-nya, bertanya apa saja boleh, nanti kita akan jawab. Ya, sama halnya dengan tenaga kerja ya, dibagi antara langsung dan tidak langsung. Nah, di sini akan menghasilkan apa? Overhead pabrik. Dan impact-nya BOP itu juga dari permasalahan bahan dan tenaga kerja juga. Nah, sehingga semua ini nanti akan menghasilkan perhitungan di BDP atau dalam proses. Dan setelah diproses, maka akan menjadi barang jadi. Nah, baik saudara, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait pembiayaan produksi. Nah, untuk next di part selanjutnya nanti kita akan mulai belajar studi kasus ya, kita akan pecahkan bersama. Baru setelah itu nanti saudara akan ada PR yang bisa saudara kerjakan di rumah. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.